Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di Erwin Channel. Pada sesi ini saya akan membahas satu topik, mengetahui benang merah Adam, hukum Taurat, dan Yesus Kristus. Dan ini merupakan sebuah pendalaman Alkitab dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Ini satu topik yang penting untuk kita mengerti supaya kita memahami bagaimana benang merah Adam, hukum Taurat, dan Yesus Kristus. Mengapa kita yakin bahwa Yesus juru selamat? Mengapa kita yakin bahwa Yesus Adam yang terakhir? Dan bagaimana kita yakin bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat? Pada materi ini, saya akan membahas berdasarkan kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin penting tentang Adam, hukum Taurat, dan Yesus Kristus, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita baca bersama-sama daripada kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam dosa kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Puji Tuhan, demikian pembacaan dari kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Dari hasil saya membaca daripada kitab Roma ini, maka di dalam kitab ini ada 3 bagian penting yang perlu untuk kita pelajari. Yang pertama adalah tentang Adam. Apa hubungan Adam dengan kita manusia di masa kini? Yang kedua tentang hukum Taurat. Apa kaitan hukum Taurat dengan manusia? Dan bagian yang ketiga yang menjadi inti daripada pemberitaan di dalam Roma pasal 5 12-21 adalah Yesus Kristus. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, jelas dikatakan bahwa Adam membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Karena sebelumnya Adam itu tidak berdosa, tetapi dia jatuh ke dalam dosa.
maka semua keturunan Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam, yaitu hakikat yang berdosa. Kemudian oleh karena dosa, maka manusia terpisah dari Allah atau terusir dari Taman Eden. Karena memang tadinya Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, taman yang sempurna, penuh suasana kerajaan surga, di mana Allah dan manusia dapat memiliki hubungan yang intim yang dekat, bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung. Tetapi karena dosa, maka Adam diusir dan dia terpisah dari Allah. Bahkan juga Adam membawa manusia mengalami maut, karena upah dosa adalah maut. Allah menciptakan Adam untuk hidup kekal di Taman Eden. Tetapi karena dosa, maka Adam diusir dan mengalami maut. Bahkan dalam menjalani hidupnya di bumi, Adam menjadi dikuasai oleh iblis. Yang berikut, Adam membawa manusia kehilangan kemuliaan Allah, di mana dikatakan bahwa kemuliaan Allah meninggalkan manusia itu, yang disebut dengan telanjang. Jadi keadaan Adam setelah jatuh dalam dosa, inilah keadaan secara natur dari setiap manusia di masa kini. Ini yang perlu untuk kita memahami sebagaimana ditegaskan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Yang kedua, topik yang penting di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 adalah berbicara tentang hukum Taurat, di mana dikatakan hukum Taurat ada setelah dosa ada di dunia. Artinya, sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, dosa itu sudah ada di tengah-tengah hidup manusia. Jadi, lebih dahulu ada dosa, baru ada hukum Taurat. Karena hukum Taurat baru dituliskan, baru ada di zaman Musa. Itu ribuan tahun setelah peristiwa Adam. Yang berikut perlu kita tahu tentang hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dapat mengampuni dosa. Tetapi hukum Taurat ini hanya menunjukkan apa itu dosa. Contoh, jangan mencuri. Artinya mencuri itu dosa. Tetapi bagaimana mengampuni, bagaimana menyelesaikan, tidak ada di sana. Hanya memberitahu. Jadi hukum Taurat ini sebagai cermin, sebagai sebuah petunjuk. Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan dosa di situ. Baru kita melihat juga bahwa hukum Taurat merupakan norma sosial, etika, dan moral, serta hukum seremonial. Jadi hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa, ini berbicara tentang norma-norma atau norma sosial, norma etika, sikap, perilaku hidup, baru tentang moral atau karakter dari setiap bagaimana manusia hidup. Dan juga berbicara tentang hukum seremonial, ada kurban-kurban di sana, ada peraturan-peraturan dalam pelayanan. Itulah hukum Taurat. Sedangkan Yesus Kristus dikatakan, Yesus datang memberikan kasih karunia kepada manusia, untuk manusia mengalami keselamatan, untuk manusia dilepaskan dari dosa, dari maut, dan dari iblis. Yesus datang juga untuk menggenapi, menyempurnakan seluruh hukum Taurat. Dan Yesus memerdekakan manusia dari kutuk hukum Taurat. Bahkan Yesus membawa manusia kembali kepada Allah. Dari dari 3 fakta atau bagian yang sangat besar di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, di dalam ayat ini mari kita lihat bagaimana relasi Adam dengan Kristus. Yang pertama perlu kita lihat bahwa Yesus datang memberikan kasih karunia kepada manusia untuk manusia diselamatkan dari dosa. Sedangkan Adam membawa manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia berada di dalam kuasa dosa. Jadi Yesuslah yang diutus oleh Allah, firman menjadi manusia, untuk memberikan kasih karunia, keselamatan kepada manusia, yaitu keselamatan dari dosa. Bahkan juga keselamatan yang melepaskan manusia dari kuasa dosa, dan juga dari kuasa maut, dan juga dari kuasa iblis di situ. Jadi sangat jelas sekali bahwa dikatakan manusia mengalami maut dan dikuasai oleh iblis karena Adam. Tetapi Yesus melepaskan manusia dari kuasa dosa, maut, dan dari kuasa iblis. Maka di dalam ayat ini yang sudah saya bacakan tadi,
kelepasan manusia dari dosa, kemerdekaan manusia atas maut, kemerdekaan manusia atas iblis, tersedia dan sudah dijaminkan oleh Yesus. Dan itu terbukti di dalam kehidupan, karya, dan pelayanan Yesus yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci. Yang berikut kita bisa melihat bahwa Yesus datang membawa manusia kembali kepada Allah. Adam membawa manusia terpisah dari Allah, diusir dari Taman Eden, diusir dari taman yang sempurna. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan manusia kepada Taman Eden yang sesungguhnya, kerajaan surga. Jadi kita melihat di sini relasi antara Yesus dan Kristus sangat nyata. Jadi Yesuslah gekenapan, Yesuslah seluruh kebenaran-kebenaran yang menjadi puncak dari segala karya Allah dalam penyelamatan, penebusan, dan memberikan teladan etika dan moral bagi kehidupan manusia. Kita tahu bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa dikatakan mereka telanjang. Telanjang artinya di sini bahwa kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah yang Allah berikan kepada manusia itu meninggalkan mereka. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Artinya memberikan hidup yang baru kepada manusia, mengubahkan manusia, memberikan kemuliaan kepada manusia melalui kehadiran daripada pribadi Yesus ini. Karena kita tahu ketika Adam dan Hawa di Taman Eden itu, ketika mereka sudah berdosa, maka dikatakan mereka telanjang. Allah, kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Gambar dan rupa Allah meninggalkan manusia itu, sehingga manusia itu tidak lagi hidup sebagaimana manusia direncanakan, dirancang oleh Tuhan dalam keadaan yang saat sebelum berdosa. Yang berikut kita perlu melihat sekarang apa hubungan antara hukum Taurat dan Yesus berdasarkan Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21 tersebut. Yang pertama kita melihat bahwa hukum Taurat ada setelah dosa ada di dunia. Dan hukum Taurat ini tidak dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus datang memberikan kasih karunia kepada manusia supaya manusia diselamatkan dari dosa dan diberikan jaminan hidup yang kekal. Hukum Taurat tidak dapat mengampuni dosa, di mana dosa ini menjadi senjata sengatan daripada iblis. Yang sengatan dosa itu adalah maut, dan dosa ini menjadi senjata iblis untuk merusak, untuk menghancurkan kehidupan manusia. Itulah terjadi di dalam diri manusia, dan hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan keadaan ini. Tetapi Yesus datang melepaskan manusia dari kuasa dosa, melepaskan manusia dari maut, melepaskan manusia dari iblis. Yang berikut kita melihat bahwa hukum Taurat ini merupakan norma sosial, etika dan moral, serta hukum seremonial. Inilah hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi Yesus datang menggenapi dan menyempurnakan seluruh hukum-hukum Taurat. Di mana hukum etika dan moral yang tertulis di dalam kitab Taurat itu atau di dalam hukum-hukum Taurat itu digenapi, disempurnakan oleh Yesus. Maka kalau kita mau memahami hukum Taurat, harus dipahami dalam terang Kristus. Karena di dalam Kristuslah nilai kebenaran dan kesempurnaan daripada hukum Taurat sudah tersedia dan sudah nyata dengan ajaib, dengan luar biasa. Jadi kalau kita berbicara hukum Taurat dengan Yesus, maka jelas hukum Taurat, hukum moral, hukum etika, hukum seremonial itu sudah disempurnakan, sudah digenapi oleh Yesus di dalam dirinya. Kalau berbicara tentang etika dan moral, Yesus sudah menyempurnakan. Kalau etika dan moral di dalam kitab Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau di dalam hukum Taurat dikatakan, siapa berzina, dihukum. Tetapi Yesus mengatakan, siapa yang memandang orang dengan nafsu, dikatakan itu sudah berzina. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus datang menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat. Sangat jelas sekali.
Yang berikut, Yesus memerdekakan manusia dari kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini hanya menunjukkan apa itu dosa. Bahkan hukum Taurat menjadi landasan untuk seseorang dihukum atas dosa. Contoh, kalau berzina dirajam, kalau sakit kusta diungsikan, kalau begini diginikan di situ. Hukum Taurat itu hanya menunjukkan apa itu dosa, bahkan menjadi landasan untuk menghukum manusia yang berdosa, yang melakukan pelanggaran. Tetapi Yesus memerdekakan manusia dari kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu digenapi, dilakukan, diajarkan dengan prinsip mengasihi dan mengampuni. Kalau di dalam hukum Taurat, seorang yang berdosa dirajam, dilempari batu, atau dihukum ini dan itu, tetapi di dalam Yesus, seorang yang berdosa dituntun, diarahkan, dilayani, dibimbing, dan dipulihkan hidupnya menjadi manusia baru. Inilah relasi antara hukum Taurat benang merahnya dengan Yesus. Yang berikut, Yesus datang membawa manusia kembali kepada Allah. Hukum Taurat tidak membawa manusia kembali kepada Allah. Kenapa? Karena hanya menunjukkan dosa, hanya menjadi rambu-rambu. Tetapi Yesus datang sebagai hukum Taurat yang hidup. Hukum Taurat yang dibawa kepada Musa tertulis di dalam loh batu, tertulis di dalam kitab-kitab. Tetapi Yesus, hukum Taurat yang nyata hadir melalui karyanya, melalui perbuatannya, melalui tutur katanya, melalui seluruh pengajarannya. Maka kita melihat hukum Taurat yang hidup. Dan kehadiran Yesus ini membuat hukum Taurat tidak hanya lagi ditulis di dalam kertas atau di dalam buku, tetapi kehadirannya mendiami, tinggal di dalam hidup manusia, membawa manusia untuk mengalami kuasa, mengalami pemulihan, mengalami keselamatan di dalam kehidupannya. Jadi manusia, Yesus datang membawa manusia kembali kepada Allah. Hukum Taurat hanya menjadi rambu-rambu, hanya menjadi petunjuk di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini. Jadi sangat jelas sekali, berdasarkan ayat daripada Roma pasal 5, 12-21, maka kita melihat bagaimana benang merah relasi antara Adam, hukum Taurat, dengan Kristus. Oke, sebagai kesimpulan, maka saya mau katakan, di dalam Yesus Kristus, seluruh kehendak Allah bagi manusia telah disempurnakan. Maka dikatakan di dalam Alkitab, Yesus Adam yang terakhir. Adam yang pertama membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus Adam yang terakhir membawa manusia lepas dari dosa kepada keselamatan hidup yang kekal. Manusia Adam pertama membuat manusia terusir dari Taman Eden. Tetapi Yesus sebagai Adam yang terakhir membawa manusia kembali kepada kerajaan surga. Adam yang pertama hidup berdosa, tetapi Yesus sebagai Adam yang terakhir tidak melakukan dosa, bahkan dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Berikut kita melihat Yesus hukum Taurat yang hidup dan yang menghidupkan. Sedangkan hukum Taurat yang diberikan oleh Musa adalah hanya sebagai sebuah petunjuk, tidak bisa mengampuni dosa. Dan dia adalah hukum Taurat yang tertulis. Tetapi Yesus adalah hukum Taurat yang tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena di dalam Yesuslah, maka kita menemukan pengampunan dosa. Di dalam Yesuslah, kita menemukan kemenangan atas sengat dosa, yaitu maut. Di dalam Yesuslah, kemenangan atas kuasa iblis setelah diterjamin. Di dalam Yesuslah, kemerdekaan atas kutuk hukum Taurat sudah dilepaskan. Di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal dan ada kemuliaan kerajaan surga. Di dalam Yesus ada pembaharuan hidup. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi berdasarkan Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21, maka kita melihat di sini benang merah antara Adam, hukum Taurat, dan dosa. Dan ini hendak menunjukkan tentang keagungan, kesempurnaan Yesus, kegenapan segala karya dan kehendak Allah sudah nyata di dalam Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang Kristen, kita harus menilai, melihat, dan menjalani kehidupan di dalam nilai-nilai ajaran Yesus.
Kalau kita berbicara hukum Taurat, kita harus tetap melihat kesempurnaan hukum Taurat di dalam Yesus. Kalau kita berbicara seluruh janji-janji Allah di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Zabur, maka kita melihat segalanya itu di dalam kesempurnaan Kristus, kesempurnaan pribadi Yesus. Maka dari sini saya mau katakan, Yesuslah yang menjadi pusat dari pewahyuan Allah. Yesuslah yang menjadi pusat dari karya dan rencana Allah bagi manusia. Yesuslah yang menjadi poros kehidupan orang Kristen. Maka segala sesuatu tentang kekristenan, tentang kehidupan orang beriman, tentang Alkitab, maka kesempurnaannya adalah kehadiran pribadi Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, maka manusia tidak dikuasai lagi oleh hukum-hukum yang tertulis di dalam kertas-kertas, tetapi manusia harus dikuasai oleh hukum-hukum yang termaterai di dalam pribadi Kristus. Karena inti kegenapan dan kepenuhan seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab adalah pribadi Kristus. Pribadi Kristuslah yang menjadi nilai, patokan, landasan, dan segala sesuatu hal tentang iman hanya di dalam Yesus itu sendiri. Jadi dari materi ini kita mengerti tentang benang merah antara Adam, hukum Taurat, dan Kristus. Dan Kristuslah yang menjadi puncak dari pewahyuan Allah. Kristuslah yang menjadi puncak segala rencana Allah. Kristuslah yang menjadi kegenapan, pusat dari seluruh pemberitaan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, maka Alkitab harus dilihat dalam terang Kristus. Hukum Taurat dan segala sesuatu harus dilihat di dalam terang pribadi Kristus. Segala pengajaran yang tidak berpusat kepada pribadi Kristus, maka itu pengajaran yang keliru, pengajaran yang salah. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui sharing atau melalui pemaparan yang boleh saya sampaikan hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari surga, terus menuntun dan memimpin kita sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.